asrama. Jadi asrama saya itu Merdos ya, saya bayar cukup 2.500 rupiah ya per bulan atau sekitar 500.000. Itu udah termasuk air, listrik, kamarnya dan fasilitas di dalamnya yang sederhana ya, dan juga makan-makannya Merdos di sana, dan juga ada juga security-nya gitu. Halo Merdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Bagi Merdos yang sedang ada ujian, semoga diberikan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Bagi para pejuang nafkah, semangat dan semoga diluaskan rezekinya. Baik Merdos, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kenaikan biaya kuliah di Indonesia dan ada hubungannya dengan India pastinya Merdos. Oke Merdos, tanpa panjang lebar, yuk ikuti video saya berikut. Mungkin Merdos mengikuti pemberitaan ya, di mana pada saat ini banyak sekali mahasiswa, khususnya mahasiswa baru tahun 2024 mengeluhkan terkait kenaikan biaya perkuliahan, khususnya uang kuliah tunggal atau yang disebut dengan UKT di beberapa kampus negeri yang ada di Indonesia, dan kenaikannya tuh bisa sampai 100% ke atas Merdos. Ya, dan UKT ini katanya ditentukan berdasarkan dari kemampuan ekonomi setiap keluarga dari si mahasiswa tersebut. Ada golongan 1 yang paling terjangkau ya, sekitar 500.000 gitu ya, sampai 1 juta kalau nggak salah, golongan 2, golongan 3, jadi sampai golongan 7 mungkin bahkan lebih. Itu Merdos akan semakin mahal Merdos. Dan perbedaannya di tahun 2024 ini terjadi ya, tadi saya sampaikan kenaikan sampai 100% kurang lebih ya, tapi ada juga yang tidak sampai 100% ya. Tapi rata-rata Merdos yang dikeluhkan itu sampai 100% lebih gitu ya di beberapa kampus negeri Merdos, yang mana angkanya tuh bisa jutaan. Ini saya contohkan saja Merdos ya, salah satunya yaitu di kampus Universitas Indonesia ya, di mana UKT untuk kelompok 3 di tahun 2023 itu dipatok sekitar 2 sampai 4 juta rupiah. Itu di tahun 2024 berubah menjadi 7,5 juta hingga 12,5 juta rupiah Merdos. Ini angka yang bisa dikatakan cukup besar. Nah, kalau di kampus lain Merdos ya, sebelumnya itu seperti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada di angka 4,4 juta di tahun 2023. UKT-nya sekarang menjadi 7 juta rupiah untuk kelompok 7 Merdos. Dan seperti di kampus Jenderal Sudirman misalnya ya, untuk UKT kelompok 7 itu yang sebelumnya 17,5 juta itu berubah menjadi 30 juta rupiah. Jadi bisa dikatakan ya hampir 100% kenaikannya Merdos, sehingga wajar saja ya dari mahasiswa itu sampai ya melakukan demo, bahkan ya melakukan temu dengan yang namanya anggota DPR RI Merdos. Nah, situasi seperti ini mengingatkan saya dengan betapa murahnya kuliah di India, khususnya di kampus saya di Jawaharlal Nehru University yang ada di kota New Delhi, Merdos. Saya bukan mengatakan seluruh kampus di India itu murah ya, khususnya kampus negeri ya, tidak. Tetapi Merdos, memang kampus saya ini adalah salah satu kampus terbaik kalau boleh disandingkan sama seperti UI dari segi letak geografisnya di ibu kota dan juga rankingnya dan reputasinya gitu ya. Dan juga Merdos dari segi khususnya Merdos yaitu biaya kuliahnya Merdos, itu bisa dikatakan benar-benar murah. Tidak hanya bagi mahasiswa lokal, tetapi juga mahasiswa asing seperti saya. Walaupun sudah terjadi kenaikan ya berkali-kali lipat, tapi saya sebagai mahasiswa lama masih membayar dengan harga lama yaitu $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah, 1,5 juta rupiah itu per semester Merdos. Murah banget ya, apalagi saya dalam posisi S3 Merdos. Mau tahu Merdos berapa untuk biaya kuliah mahasiswa asli India? Teman saya Merdos ya, memang di JNU ini bervariasi ya, tetapi khusus untuk ilmu bahasa dan juga ilmu sosial, mau itu S1, S2, S3 Merdos. Teman saya S3, biaya kuliahnya tahu nggak berapa per semester Merdos? Saya tanyain, bayarnya 150 rupiah. Kalau 1 rupiah 200 rupiah, maka dia hanya membayar sekitar
Rp30.000 per semester. Bayangkan, di mana sekarang kuliah di Indonesia bayarnya ya per semester Rp30.000. Saya pikir sulit untuk ditemukan, Medos. Sehingga memang waktu itu saya, Medos, dikirimin aja 1 juta rupiah itu untuk bulanan itu tuh bisa, Medos ya. Tapi tentu saja ya waktu itu memang ada juga sambi-sambi, Medos, yang saya kerjakan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa India, khususnya di kampus Jawaharlal Nehru University ini yang merupakan kampus terbaik ya yang ada di India, bisa menerapkan biaya kuliah yang sangat murah Rp30.000? Oke, ikuti video selanjutnya, Medos. Medos, kalau kita lihat dari dalih ya Kemendikbud ya menetapkan adanya di situ kenaikan dari biaya UKT, katanya untuk meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan ya yang ada di perguruan tinggi, Medos, dan juga pastinya ya memenuhi beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan program-program baru dari Kementerian Kebudayaan dan juga Pendidikan itu, Medos ya, sehingga akhirnya dibutuhkan gotong royong dengan masyarakat untuk membiayai biaya pendidikan yang ada di Indonesia, Medos, khususnya di perguruan tinggi negeri, Medos. Dan saya ingin coba sampaikan ya beberapa hal ini yang ada di India. Semoga ini bisa menjadi perspektif ya, ide, ataupun bisa dikatakan mungkin bisa dijadikan mungkin suatu saat solusi gitu ya. Bagaimana bisa ya kuliah di Indonesia ini semurah di India, khususnya di Jawaharlal Nehru University, sehingga memang bisa ya kelak menjadi batu loncatan ya bagaimana kelak Indonesia bisa di tahun 2045 menjadi generasinya ya ataupun populasinya yaitu populasi generasi emasnya Indonesia, Medos. Oke, yang pertama, Medos ya, yang paling penting ya, setahu saya Indonesia ini katanya anggaran pendidikannya 20% ya, termasuk yang tinggi, Medos, gitu ya, di antara kementerian lain. Nah, di India, Medos, saya rasa saya kurang tahu ya, sepertinya tidak ada informasi sampai 20% ya. Walau alam, nanti bisa dicek, Medos. Tetapi di sini poin pertama yang menjadikan kampus saya JNU itu murah itu adanya pendanaan dari pemerintah, Medos. Jadi universitas-universitas itu di India itu kan dibagi dua, State University sama Central University. Kalau State University ini dikelola oleh pemerintah provinsi. Kalau Central University ini dikelola oleh pemerintah pusat. Tentu saja dananya lebih besar dari pemerintah pusat. Dan JNU adalah Central University, yang mana itu langsung pembiayaannya dari pemerintah pusat. Apa saja, Mas Agus, yang dibiayai? Yang dibiayai adalah biaya operasional kampus, termasuk di situ gaji dosen, gaji stafnya, pemeliharaan infrastruktur, dan biaya administrasi lainnya, sehingga, Medos, bisa menjaga ya biaya untuk mahasiswanya tersebut tetap rendah, Medos. Prinsip yang kedua yang diterapkan oleh kampus ya negeri yang ada di India, khususnya Jawaharlal Nehru University, adalah yaitu prinsip keterjangkauan, Medos, atau affordability, di mana administrasi universitas hanya mengenakan biaya minimal untuk mahasiswa umum dan untuk mahasiswa pada bagian ekonomi yang lemah, Medos ya. Tujuannya apa? Tentu saja untuk menawarkan ya pendidikan tinggi gratis kepada mahasiswa berprestasi tetapi tidak ya stabil secara finansial, dan untuk ya membayar biaya ya dimana mereka tidak mampu membayar biaya yang mahal dari pendidikan tersebut, sehingga diberikanlah prinsip keterjangkauan ini, Medos. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yang saya pikir juga tidak asing juga di Indonesia, yaitu pemberian beasiswa, Medos. Jadi ya di kampus saya itu, Medos, itu mereka ya pemerintah itu memberikan beasiswa otomatis, Medos, kepada mahasiswa yang mana keluarganya di bawah pendapatannya dari 20 juta rupiah per tahun ataupun di bawah 1 lek. Saya nanya ke teman saya, berapa dapat MCM? Namanya MCM ya, Merit Cum Means ya. Jadi MCM itu mereka dapat sekitar ya 2.500 rupiah atau 500.000 rupiah, Medos. Insya Allah dengan angka tersebut masih bisa hidup ya untuk membayar asrama, Medos. Kalau uang untuk, saya pikir untuk perkuliahan ya yang cuman 30.000 ya 40.000 rupiah itu bisa dibayar pastinya juga, Medos ya. Tentunya dengan cara-cara yang lain ya. Jadi beasiswa itu bagi yang sudah masuk kampus JNU itu secara otomatis kalau pendapatannya di bawah, Medos ya, di bawah dari yang namanya 20 juta rupiah per tahun.
Kalaupun bagi mereka yang ingin dapat lebih, yaitu sekitar Rp25.000 atau 5 juta rupiah per tahun, per bulan maksudnya, itu mereka harus melalui tes tertentu Merdos, yang mana kita menyebutnya tuh GRF ya. Itu tentunya tesnya dari kalau tidak salah dari UGC Merdos ya. Nah itu kalau pengen lebih makmur lagi tuh bisa Merdos, tapi harus melalui tes. Kalau MCM ini tanpa melalui tes ya, cukup dari jumlah penghasilan saja. Yang keempat Merdos ya, kenapa biaya di kampus di GNU ataupun kampus pusat di India itu terjangkau Merdos ya? Karena ada pembebasan biaya Merdos. Khususnya di sini pembebasan biaya kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik ya. Jadi Merdos jangan salah, di India ada yang tunanetra, ada juga yang mohon maaf ya, ada yang cacat kakinya bahkan mungkin. Nah itu mereka mendapatkan ya pembebasan biaya Merdos untuk berkuliah di GNU Merdos ya, tentunya ya kalau mereka sudah lulus ya untuk bisa berkuliah di sini. Nah yang bagus adalah yang kelima ini Merdos, saya pikir adalah mandat pelayanan publik. Nah kalau mandat pelayanan publik tentu ini adalah mandat dari yang namanya konstitusi ataupun perundang-undangan, yang mana mengingatkan saya dengan Indonesia juga, yaitu menjaga ataupun menciptakan ataupun membuat ya kecerdasan ya bangsa ya. Nah itu kalau nggak salah tertuang dalam pembukaan undang-undang Republik Indonesia 1945 Merdos. Nah kalau dalam aspek di India Merdos ya, jadi universitas itu beroperasi ya di bawah mandat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakatnya. Tahu ya Merdos ya pasti ya, di India ada kasta ya, itu pun Merdos juga ya, mereka yang kasta Dalit, kasta Sudra, Vaisya, Ksatria, Brahmana, mereka akan mendapatkan jaminan pendidikan tersebut gitu ya Merdos ya, tentunya dengan kuota-kuota yang ada. Nah termasuk mereka yang kurang mampu ataupun di kasta rendah Merdos ya, biaya rendah tersebut ya itu dipastikan ya dapat dijangkau bagi mereka Merdos ya, bagi mereka yang ekonominya rendah ataupun kastanya rendah Merdos ya, sehingga dapat diakses oleh semua warga India gitu Merdos ya, yang tentu saja sudah melalui tes yang ada di kampus saya, dan ini adalah bentuk pendidikan yang inklusif Merdos ataupun yang menjangkau semuanya. Oke, yang keenam Merdos, kenapa kampus di GNU ini bisa memberikan harga yang sangat terjangkau 30.000 per semester Merdos? Karena pemerintah India juga memberikan subsidi dan hibah langsung kepada universitas untuk menutupi berbagai biaya Merdos ya. Hal ini mencakup subsidi akomodasi asrama. Jadi asrama saya itu Merdos ya, saya bayar cukup 2.500 rupiah ya per bulan atau sekitar 500.000. Itu udah termasuk air, listrik, kamarnya dan fasilitas di dalamnya yang sederhana ya, dan juga makan-makannya Merdos di sana, dan juga ada juga security-nya gitu ya Merdos ya. Beda lagi nanti untuk bayar per semesternya itu kurang lebih sama lah, atau sekitar 600.000 rupiah Merdos. Jadi ya biaya asrama itu juga dibantu, disubsidi, beasiswa untuk kelompok remah, pendanaan untuk proyek penelitian ya, sehingga ini menjaga gitu ya untuk ekosistem biaya di kampus itu tetap terjangkau Merdos. Selanjutnya adalah dari segi skala ekonomi Merdos ya. Kita tahu India adalah negara dengan populasi yang besar, sehingga mereka memiliki populasi mahasiswa yang juga besar, sehingga dengan populasi mahasiswa yang besar di kampus tersebut gitu ya, walaupun bayarnya sedikit tetapi juga tetap dapat banyak penghasilannya gitu. Nah inilah yang bisa menekan biaya pendidikan mahasiswa lebih berkurang gitu ya, karena mereka jumlahnya besar sehingga mengenakan biaya yang lebih rendah Merdos ataupun lebih terjangkau. Yang kedelapan, konteks sejarah Merdos ya. Kampus GNU ini Merdos kalau tidak salah berdiri tahun 1969 dan langsung menggunakan nama Perdana Menteri pertama India, itu Jawaharlal Nehru Merdos, dan beliau memiliki pesan khusus untuk kampus ini Merdos ya. Dan secara historis ya, pemerintah Indonesia memprioritaskan pendidikan sebagai sarana pembangunan nasional dan juga keadilan sosial Merdos. Keadilan sosial, mengingatkan saya pada Pancasila Merdos ya. Dan kebijakan dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut itu sudah terjadi sejak era kemerdekaan ya, bertujuan untuk menjaga pendidikan agar tetap terjangkau secara luas ya, yang mana ini menjadi visi bagi negara India itu sendiri Merdos. Dan yang kesembilan, sebagaimana yang Merdos ketahui juga ataupun pernah berlaku mungkin di Indonesia, yaitu subsidi silang, di mana subsidi silang ini ya di beberapa universitas mereka mendapatkan sumber dari biaya mahasiswa internasional ya, kan lebih mahal ya bayarnya. Sekarang mahasiswa internasional di kampus saya bayarnya hampir 20 juta Merdos ya, 20 jutaan
ada juga yang layanan konsultasi, ya, proyek penelitian, ya. Nah, itu bisa memberikan subsidi silang gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa lokal mereka, Medos. Dan ada nih yang ke-10 yang saya pikir menjadi juga ya faktor membuat biaya kuliah di India murah, yaitu apa? Demonstrasi mahasiswa yang kekeh minta harga biaya kuliahnya tetap diturunkan ataupun murah. Ini perjuangannya luar biasa, Medos, di kampus JNU. Ya, itulah fungsi BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, ya, yaitu menggalang suara gitu ya, dan juga menjadi whistleblower ataupun peniup peluit ya ketika di situ ada terjadi ketidakadilan, tidak sesuai dengan mandat ya dari konstitusi ataupun undang-undang negara Republik Indonesia gitu ya, ataupun konstitusi India maksudnya dalam konteks ini, Medos ya. Kalau mahasiswa hanya diam saja, hanya menerima saja, ya akan terjadi. Tetapi kalau bergerak melawan, apalagi secara bersama-sama dari kampus negeri satu dengan kampus negeri yang lainnya, maka pemerintah akan berpikir ulang untuk mengeluarkan kebijakan ini. Dan bisa jadi dari angka 20% dana pendidikan tersebut akan lebih dimasifkan lagi untuk menekan biaya perkuliahan di kampus negeri, yang mana ini menjadi tonggak ya, kampus negeri ini sebagai tonggak dari pendidikan yang dapat terjangkau bagi seluruh kalangan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik, Medos, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf panjang lebar karena saya benar-benar concern dalam dunia pendidikan dan berharap Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik, lebih maju, lebih berkeadilan, dan lebih sejahtera lagi, Medos. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada masukan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau ada yang salah itu dari saya dan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bahwa syukriya firmenenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Medos. Allah Hafiz.